Halo Libra, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading untuk zodiak Libra di 3 bulan ke depan. Jadi ini peruntungan kalian di 3 bulan ke depan. Temanya tentang love life dan karir, finansial dan general. Jadi kalau misalnya General Reading ini diperuntukkan untuk banyak orang, Collective Reading itu bukan cuma 1-2 orang aja, tapi banyak. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan kalau yang namanya zodiak reading, dengerin dulu. Ada Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi kalau yang namanya birth chart itu sesuai sama masing-masing sendiri, individual. Kamu harus tentuin kamu cocoknya yang mana atau kamu mau dengernya yang mana. Itu di kamu sendiri. Kamu juga harus tahu birth chart kalian apa. Kalau misalnya kalian mau tanya, tinggal Google aja birth chart, ngitungnya gimana. Kalian tinggal pilih yang sesuai untuk kalian. Kalau kali ini untuk Libra, jadi I know sebentar lagi kalian ulang tahun, so happy birthday. Jadi untuk para Libra ini peruntungan percintaan kalian dulu yang aku akan bacakan, baru nanti tentang karir dan finansial. Oke? Dan timeless reading tidak terpaut dengan kapan aku uploadnya. Misalnya aku upload di bulan September, bukan hanya diperuntukkan untuk September, Oktober, November, kan 3 bulan. Tapi kalau misalnya kamu nontonnya 1 tahun setelah aku upload misalnya, yaitu teraplikasikannya saat kamu nonton gitu. Oke, ini untuk Libra. Spirit guide, angel divine power, what like God and goddesses, give information and protection to Citra Libra. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Tell me about their love life in the next 3 months. First month. Tell me about Libra love life in the first month. Ini ada Two of Swords, ada Crossroad. Jadi aku ngeliatnya dari kebanyakan temanya untuk di bulan pertama. Ada sebuah kebingungan, bisa antara 2 pilihan atau tiba-tiba kamu merasakan sesuatu yang beda. Jadi kalau misalnya crossroad itu tadinya jalan yang kamu tempuh 1 jalur, terus tiba-tiba ada cabang-cabang berikutnya. Jadi possibility. Kalau kamu punya pasangan, di sini ada 2 kemungkinan. You want to stay or you want to leave. Kalau misalnya kalian jomblo, kalian masih single, ini bisa aja kayak mindset kamu yang kemarin akan berubah. Dan ini berubahnya tadi ada pilihan. Aku bakalan konfirmasi the first month for Libra love life. Spirit guide, angel divine power, like God and Jesus. Tell me about the first month for their love life. Ada the Queen of Wands. You can be dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu bisa dealing sama seseorang yang lumayan independent, lumayan fiery. Tapi kalau aku ngeliatnya di sini ada hal memang yang tidak sesuai sama ekspektasi karena ada Ten of Swords. Ten of Swords itu artinya soal pola pikir yang kayak aduh aku ngebatin banget deh gitu. Ada rasa yang ngebatin, rasa mental yang tidak terlalu stabil, dan ini rasa yang benar-benar oke, I give up gitu. Karena dari Two of Swords di sini tema dominannya kan memang ada sebuah ketidakpastian. Entah kamu berharap sama seseorang, entah kamu memang menginginkan sebuah hubungan atau sebuah kejadian dan kamu pun nggak tahu kejadian itu akan terjadi atau enggak. Nah di sini ada sebuah hal yang akhirnya kayak oke, I think aku capek deh gitu. Nah kalau misalnya saran aku untuk bulan pertama, fokus sama hal yang ketika karir dulu. Karena Queen of Wands itu punya kemandirian, punya kedewasaan, dan Queen of Wands itu punya rasa berani. Keberanian ini kalau misalnya ditambah sama Swords, sebenarnya ini bisa mengikis diri kamu sendiri. Jadi kayak sometimes going to lose yourself, kayak kehilangan jati diri kamu sendiri kalau kamu terus-terusan berada dalam situasi yang sebenarnya merugikan. Itu kalau ngomongin soal love life.
Jadi aku bakalan lihat kejelasan di bulan kedua. The next month, di bulan kedua, tell me about the second month for Libra love life. Ada Page of Wands, creativity. Kebanyakan dari kalian berada di lingkungan kreatif. Kalian melakukan hal yang kreatif. Secara karir ini love life-nya ngebantu. Jadi apa yang kamu lakukan secara kreatif itu akan menarik energi cinta. Di sini ada orang yang dalam hidup kamu datang ke kamu memberikan tawaran, tapi dengan cara yang kayak inisiatifnya lucu. Karena kalau Page of Wands tuh ngebantu sebenarnya. You can be dealing with someone yang memang lebih muda daripada kamu atau energi lebih energetik. Kalau aku lihat di sini ada sebuah hal yang akan kamu buat. Let's see, aku bakalan konfirmasi. On the second month for Libra tuh apa? Second month for Libra love life, I see kalau kamu udah punya pasangan, there's commitment. Tapi dari crossroad itu dulu. Jadi kamu melihat ada sebuah perbedaan yang jelas antara kamu dan dia nih. Kalau udah pasangan ya. Aduh, kalau misalnya aku ngikutin dia nih akan kayak gini, tapi kalau aku nggak ngikutin dia akan kayak gini. Nah, di situ kamu akan mencari jalan tengah yang lebih kreatif lagi untuk terjadinya union. Jadi ada sebuah komitmen kalau untuk yang berpasangan. Cuman kalau yang belum punya pasangan, jomblo, kalian bakalan dealing sama orang yang mempunyai perbedaan keyakinan atau perbedaan prinsip yang lumayan jelas. Tell me more about. I just need one. For Libra love life for the second month. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kalau untuk yang single, kamu bakalan dealing in toxic relationship atau kamu bakalan dealing sama yang healthy relationship. Karena di sini ada crossroad. Crossroad itu bisa yang tadi aku bilang antara dua pilihan atau dua jalan. Kalau kamu salah jalan aja, sekali aja, itu langsung menjurus ke toxic relationship. Kalau kamu memilih jalan yang benar, bakalan ke healthy relationship. Jadi ada dua energi yang berbeda. Dan aku ngelihatnya secara energi di sini there's a lot of fire ya. Page of Wands ya. Kamu bisa dealing sama orang yang punya Pisces, Taurus, Libra atau bahkan Capricorn di chart mereka. Terus kalau aku ngeliatnya there's a lot of passion di bulan kedua, gairah, tapi juga ada kayak ini tuh gini. Di luarannya atau di sisi A ini wibawa, tenang, alim, sisi lainnya sebaliknya gitu. Ini bisa sifat kamu, sisi kamu yang jaga image sama yang agak liar, atau kamu dealing sama seseorang gitu. Di luarnya dia jaga image, tapi di belakangnya dia tuh sangat liar. Dan aku bakalan konfirmasi, baru nanti aku tarik benang merahnya untuk semuanya. Oke? Di third month for Libra, di bulan ketiga ada apa? Ada, the King of Ocean. Kamu bisa dealing sama Aries. Kalau kalian feminine, kalian dealing sama sosok orang yang udah kamu diem aja biar dia yang ngatur gitu. Dealing sama sugar daddy. Tidak dipungkiri. Cuman kayak aku tahu sifat Libra mau semuanya ya, one thing everything. Cuman kalau ini tuh lebih gini, there's an order di percintaan kamu, karena kamu akan bertemu sama seseorang yang bisa dan ngerti untuk mengontrol dirimu dan paham banget cara untuk mengatur dirimu. Jadi ini bakalan lebih tertata lagi soal percintaannya. The King of Ocean itu sama aja kayak energi Emperor. Kamu bakalan dealing, kalau kamu feminine, kamu bakalan dealing sama seseorang yang lumayan powerful. Secara social life-nya dia powerful.
punya influence yang besar untuk orang-orang sekitar, bisa jadi businessman, entrepreneurship, terus dia juga orang yang punya kreativitas yang bagus, tapi dia juga lebih ke cenderung ke kepala batu ya, mendominasi, punya otoritas, kadang-kadang otoriter. Aku bakalan konfirmasi what will happen to Libra love life in the 3rd month. Okay. Ada start a new beginning. Jadi ada hubungan atau awal atau journey atau chapter baru dalam hidup kamu. Jadi ini berbeda-beda untuk setiap grup. Kalau grup yang memang single, kalian ada memulai kenal sama orang, atau kalian memulai untuk kayaknya ini waktunya aku jatuh cinta deh sama seseorang. Karena ada orang yang memang sangat determined, sangat fokus banget ke kamu dan fokus banget untuk membangun hubungan sama kamu, dan dia memberikan gini loh kalau aku sama kamu gitu loh. Jadi sesuatu yang jelas. Karena yang tadi sifatnya otoriter dan sifatnya juga mendominasi, kamu akan kerasa banget kok. Kalau misal kalian in relationship dan punya pasangan, ini lebih seperti tertata rapih tujuannya kemana. Jadi ibaratkan di 1 bulan awal akan bingungnya kayak kenapa jadi gini ya, kenapa jadi ada sebuah kebingungan atau ada sebuah pilihan aku harus ngelakuin A atau ngelakuin B. Terus disitu karena ada mental yang lumayan capek, akhirnya kayak ngebatin di bulan kedua, tapi sudah mulai ada harapannya karena kreativitasan atau jalan tengah antara kalian berdua. Dan di bulan ketiga ada sebuah order, ada sebuah hal yang tersusun rapih semuanya gitu. Aku bakalan tarik benang merahnya untuk what really happen to your love life for Libra love life. Ada 6 of Swords, calmness. Ada kebanyakan kamu dealing sama hal ini lebih tenang, lebih nyaman. There's a self-reflection. 9 of Swords, ada anxiety and heartache di sini. Oke. Di bulan ketiga itu aku melihatnya ada sebuah energi defensiveness. Ini bisa vice versa, bisa that person hurt you atau kamu hurting that person. Jadi karena the Fool di sini, kamu punya seorang yang memang kayak setia banget sama kamu, but you don't realize it. Kamu gak sadar akan hal itu. Cuman kalau aku ngeliatnya di sini ada banyak komunikasi yang harusnya disampaikan, tapi kamu gak mau menyampaikan karena gengsi, dan sebaliknya juga kayak gitu. Akhirnya ada 3 of Swords. Jadi saran aku, kalau kamu ngerasain sesuatu, jangan dipendem, jangan ditahan, karena kamu bakalan menyanyiakan banyak hal. Terus kalau ada judgment, ini ngomongin self-reflection. Yang terjadi ke kamu bukan salah orang lain. Kita juga harus bercermin sama diri sendiri. Ada kesuksesan, ini juga untuk yang punya pasangan, support dari orang-orang sekitar. Tapi kalau yang baru memulai dengan mempunyai perbedaan prinsip atau keyakinan, sabar ya sayang. Ini kita ngomongin soal perjuangan, lumayan berjuang ya. Karena di sini ada anxiety banyak banget, kecemasan berlebih. Harus bisa tenang dalam mengambil keputusan, rationality harus ada. Ini harus dibedakan sama perasaan dan apa yang di kepala itu harus seimbang. Oke, di sini aku kasih solusinya dari tarot yang satu lagi, oke? The outcome of the situation. Ada Ace of Pentacle, ada 7 of Wands, defensiveness. Kalau aku ngeliat dari sisi kamu sendiri ada energi defensif. Gini, kalian harus tentuin sih maunya apa. Jadi jangan mau semuanya. Kalau misal kalian mau sesuatu hubungan yang serius, ya kamu harus serius juga. Tapi kalau kamu sebenarnya di hati yang terdalam masih mau having fun, tentuin kalau mau having fun. Jadi yang aku bilang harus banyak yang ada diucapkan atau disampaikan di dalam suatu hubungan. Kalau misalnya kamu masih single, ini ngomongin soal afirmasi. Tapi afirmasi bukan datang dari kekecewaan ya. Karena kalau kamu afirmasi datangnya dari kekecewaan, yang ada tuh
yang datang ya nggak bakalan yang sehat gitu loh. Cuman overall kebanyakan dari kalian bakalan dealing sama seseorang yang memang sangat mendominasi, sangat passionate, gairahnya besar sekali. Dia juga orang yang keras kepala. Dia tuh agak gemes gemes sama kamu karena ayo dong, yang jelas dong gitu, what do you want gitu. Terus kalau misal outcome-nya ada Page of Cups, sebenarnya kamu masih ekspektasi untuk mempunyai kehidupan percintaan yang kayak ABG. Cuman di sini ada gesture love atau pergerakan cinta yang tapi terlalu naif kalau aku lihat. Untuk dirimu yang mempunyai pilihan atau mempunyai pemahaman yang sangat-sangat defensif ini. Jadi ada yang datang tapi kamu defensif. Ini yang ngomongin soal perbedaan prinsip yang tadi aku bilang, harus kuat-kuatin, ngobrolin yang bener-bener hati ke hati. Terus komunikasi harus diperjelas sama pasangan. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini untuk yang love life. Aku bakalan clean this energy dulu, baru nanti aku move ke karir. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang love life kalian secara personal, kalian bisa book personal reading. Okay? See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang karir untuk Libra. Jadi karir kalian di 3 bulan ke depan seperti apa? Karir dan financial situation ya. Situasi finansial nanti aku baru akhirnya akan membacakan tentang general dari Oracle card. Okay? Spirit guide, angel of power, like guiding the source, give information and protection to Central Libra. Tell me about their career in the first month, 3 months ahead. The first month, Libra career will be ada, oh my god, the Nine of Pentacles. Ini ngomongin soal gratitude. Kayak kalau nanya karir seperti apa, ini waktunya kamu buat berterima kasih dan bersyukur. Jadi kalau misalnya ada energi bersyukur, berarti ada blessing, ada anugerah. Secara finansial ada anugerah, secara karir kamu bakalan ngerasa nyaman gitu. Aku bakalan lihat konfirmasinya kalau karir ini bakalan kayak gimana. Oke, possibility-nya sih ada keberuntungan untuk diri kamu di bulan pertama di karir. Kalau ngomongin soal karirnya mesti kayak gimana, yang namanya beruntung ya, ini gimana kamu ngulahnya. Jadi kayak kamu minta apa kan gak langsung datang gitu loh. Contohnya, kamu minta es krim pun kamu harus pergi dulu ke Indomaret, ataupun ada gesture untuk meminta dulu kan. Sama kalau karir kayak gitu, untuk mendapatkan hasil kamu harus ada kerjanya dulu atau ada usahanya dulu. At least kamu afirmasi atau visualisasi. The Law of Fortune soalnya ngomongin soal knowledge juga, pengetahuan. Ini dibarengin sama pengetahuan apa yang kamu punya. Jangan ngerasa kamu tuh full of everything. Jangan ngerasa kamu tuh aku udah bisa, aku udah pinter gitu loh. Selalu ngerasa kalau aku tuh bersyukur sama yang aku punya, aku harus bisa belajar lagi. Saat punya keinginan belajar terus, di situ si Wheel of Fortune-nya akan semakin muter, dan ini akan memberikan kamu keberuntungan. Untuk kebanyakan dari kalian ada peluang untuk pindah pekerjaan atau bahkan pindah kota untuk bekerja. Karena di sini ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu posisi kamu meninggalkan sebuah kenyamanan. Jadi kamu akan mempunyai keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Nah, yang dalam di karir kamu bisa bingung nih, aku kerja di perusahaan ini udah lama tapi aku gak naik jabatan, sementara aku pengen pindah, takutnya sayang. Ini nanti akan bodo amat deh, mau sayang mau enggak, yang penting aku moving on ke karir aku gitu. Ada keberanian untuk kayak gitu. Kalau yang masih belum punya pekerjaan, di sini ada kesempatan tapi bukan ke tempat yang emang kamu tuju. Jadi ada tempat lain yang tadi aku bilang keluar dari zona nyaman gitu. Oke, ini bulan pertama. Aku bakalan bulan kedua seperti apa di karirnya Libra. Ada the Six of Pentacles and generosity.
ini harus dibarengin karena pentacle ini yang tadi aku bilang, waktunya di bulan pertama waktunya kamu bersyukur karena kamu diberikan kebahagiaan, diberikan anugerah. Anugerah itu juga harus dibagi. Di bulan kedua ini waktunya kamu untuk membagi, entah ini membagi hasil dari apa yang kamu kerja keraskan secara financially hasilnya, atau kamu membagi secara knowledge, pengetahuan yang kamu bagi gitu. Kalau generosity soalnya ya itu, kamu bisa jadi orang yang tangannya di atas atau kamu bisa jadi orang yang tangannya di bawah. Dua-duanya punya benefit, dua-duanya punya kepuasan masing-masing. Jadi yang di bawah mendapatkan sesuatu, yang di atas memberikan sesuatu tapi dia ngerasa bahagia gitu. Secara karir kayak gimana? Bulan kedua ada 3 of Swords and then a 5 of Wands. Ini untuk yang di pekerjaan, ada sebuah, kalau misalnya kalian udah dalam perusahaan, ini ngomongin soal lingkungan pekerjaan yang tidak terlalu sehat. Aku butuh konfirmasi kenapa ini terjadi. Oke, ini ngomongin soal gak bisa terlalu profesional, jadi bisa vice versa. Ini bisa kamu antara lingkungan kamu yang tidak terlalu profesional dalam pekerjaan. Cuman kalau kamu kerja sendiri, ini ngomongin soal ekspektasi yang kamu gak bisa kontrol. Ini ya akhirnya akan nyakitin sendiri. Cuman kalau misal waktunya untuk memberi, ya ini bukan waktunya untuk ngelawan sih. Kalau the 3 of Swords, apa yang akan terjadi kehidupan karir kamu, memang akan ada hal yang tidak sesuai sama yang kamu kehendakin, karena ini basicnya juga dari konfliknya antara teman sekerja atau teamwork. Ini ada orang yang memang tidak mempunyai kesamaan secara prinsipal atau tidak mempunyai persamaan cara pandang gitu. Ini The Queen of Cups ngomongin soal empati. 2 kemungkinan, kamu bisa jadi orang yang harus mempunyai empati atau orang yang harus tahan bapernya gitu loh, karena ini terlalu baper. Kalau The Queen of Cups itu soalnya orang yang mudah tenggelam sama perasaan. Jadi tantangannya gitu, untuk kita boleh nih di pekerjaan kita harus profesional, tapi ada saatnya kita juga harus menggunakan empati dalam apa yang kita lakukan atau perkataan yang kita ucapkan. Dan di sini Queen of Cups juga compassionnya ada, rasa kasihnya ada, tapi dia kurangnya adalah kurang bisa mengontrol emotion. Ini emosi kamu yang akan controlling soal kehidupan karir. Jadi ada orang yang saat emotionnya nggak stabil tapi karirnya fine-fine aja. Kamu tipenya kalau emotion nggak stabil, ini karirnya juga akan berpengaruh gitu. Aku bakal lihat di bulan ke-3 what will happen to the people who pick Libra. Kok tuh udah to Libra people, what will happen to them in the 3rd month. Aku keseringan bikin pick a card-nya berarti. Ada 6 of Swords, calmness. Pentacle tiba-tiba calm, tiba-tiba ngomongin soal communication. Aku bakalan konfirmasi dulu ya sebelum aku kasih pesan ya. What will happen in their career life in 3 months. 3 months, what will happen to their career life in their 3 months. The King of Cups. Oke. Ada hal yang harus kamu lakukan secara kreativitas lebih lagi. Oke, aku bakalan rapiin dulu. Sini ada calm. Nomor di bulan ketiga 6 of Swords itu ada sebuah hal yang harus kamu hadapi dengan ketenangan. Tapi ini juga ngomongin soal komunikasi. Jadi ada sebuah yang tadi aku bilang kan konfliknya. Kalau kita konflik kan tidak mau, kalau emotion ya, yang namanya kita emosi atau kita perasaannya campur aduk, kadang-kadang ada ucapan yang sudah terlontar, itu harus hati-hati di bagian komunikasi. Cuman kalau bakalan seperti apa, ada the King of Cups, ada the Magician, ada Judgment. Ini ngomongin soal ada sebuah hal yang kamu lakukan
berdasarkan vision kamu, berdasarkan manifestasi. Karena ini manifestasi. Tapi kalau ada judgment, ini ngomongin soal niat. Jadi kalau niatnya tidak positif, hasilnya juga akan tidak positif. Tapi kalau niatnya positif, hasilnya akan positif. Jadi judgment di sini ngomongin soal positif attitude, perlakuan kita positif, mindset kita positif dalam melakukan sesuatu, dan peaceful karena ada calm. Saat kita berdamai sama konflik yang terjadi di bulan kedua, di situ akan ada sebuah jalan yang akan kamu buat sendiri, bukan jalan yang diberikan ke kamu, gitu loh. Di sini kan ada si passion dan purpose ya. Jadi saat kamu sudah punya tujuan soal karir kamu, nah kamu tinggal manifestasi, kamu punya source-nya banyak, sumber untuk melaksanakan atau mendapatkan jalan tersebut. Yang tadi aku bilang, kamu itu ngebuat jalannya, bukan dikasih jalannya. Karena kamu punya sumber-sumber untuk buat jalan yang kamu pengen raih itu. Istilahnya kamu bisa bikin shortcut deh, gitu. Shortcut itu jalan pintas. Kamu bisa ngambil jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kamu raih. Asal ini tadi, bisa calm, bisa tenang, bisa damai. Aku bakalan konfirmasi tentang your financial situation. Ada change, 8 of cups, ada sebuah perubahan. Financial situation, ada trust, ada the king of pentacle. Oke. Ada the six of cups, reflection. Aku ada dua grup di sini yang berbeda. Pertama, kalau misalnya kalian adalah sosok orang yang memang mengerjakan sesuatu sendiri, bukan tipe orang yang bisa teamwork, kamu adalah orang yang mampu meraih sebuah kenyamanan, dan ini ngomongin soal percaya sama diri sendiri. Jadi saat kamu percaya sama diri sendiri, hasilnya itu akan tumbuh. Nah, finansial kamu akan tumbuh, but it takes time, butuh waktu. Tapi kalau misalnya kalian adalah sosok orang yang kerja di perusahaan, bekerja dengan tim, di sini ada seseorang, bisa atasan, jabatannya pokoknya lebih tinggi. Dia yang akan mengontrol everything. Jadi mengatur semuanya sedemikian rupa agar everyone is happy gitu. Ada satu lagi yang kalian masih bergantung sama orang lain. There's a king of pentacle yang kasih soalnya. Jadi secara finansial sebenarnya kamu aman. Tapi yang tadi aku bilang di bulan kedua, ada yang tangan di atas, ada tangan yang di bawah gitu. And then the 8 of cups. Ada perubahan lumayan signifikan. Cuman ini juga dari yang tadi aku bilang sih, self reflection. Kamu mau jadi tangan yang di atas apa tangan yang di bawah? Kamu harus tentuin dulu gitu. Saat kamu mau menjadi tangan yang di atas, ya you need a lot of work. Yang the magician keluar kartu di sini. Ini ngomongin soal motivasi diri sendiri yang harus dikeluarin. Kadang motivasi diri itu kan cuma kayak memvisualisasikan sesuatu, kayak kita mimpi tentang sesuatu, kita bikin list, bikin goal, tapi realisasinya kadang kurang ya. Ini harus punya motivasi untuk ayo bergerak gitu. Walaupun kamu mau, karena yang aku bilang, kamu mampu buat bikin jalannya sendiri, bahkan shortcut, asal kamu mau punya keinginan buat bergerak gitu. Jadi gerak aja. Overall financial situationnya aku bakal lihat di outcome. Overall financial situationnya seperti apa. Karena ada keberuntungan. Nah, ini aku bilang yang ada yang ngasih. Jadi ada yang ngasih, ada yang dikasih. Oke. Di sini King of Pentacle keluar 2 kali ya. You can dealing with someone who have Earth sign in their chart. Taurus, Virgo, Capricorn, yang memang memberikan kamu kestabilan, yang memang memberikan kamu arahan, yang memang memberikan kamu everything. Jadi kayak Six of Cups di sini kan memberikan banyak hal yang sudah kamu punya kan. Dan di sini ada Ace of Cups. Pertama, ada basicnya yang dari perasaan, dari kasih sayang,
atau ini secara relatif, kamu misalnya ini bisa jadi orang tua kamu, tapi ada juga ini yang ngomongin soal partner atau pasangan, tapi karena basicnya Ace of Cups, dia ngelakuin itu karena kasih sayang gitu, karena memberi, karena tersentuh hatinya, bukan karena profesionalism. Itu beberapa dari kalian dealing sama energi seperti itu. Cuman secara karir, yang tadi aku bilang, kamu harus punya keberanian atau motivasi untuk raih sendiri gitu, raih sendiri karir kamu. Jangan dikasih, jangan dibuatin jalan sama orang. Tapi kalau itu adalah keberuntungan kamu, ya udah nikmatin aja. Jangan fokus ke hasilnya mana, lebih fokus sama meniti masa depan. Karena di sini ada Nine of Swords. Nine of Swords itu dia tuh buntu, nightmares. Jadi sulit tidur karena memikirkan masa depan, anxiety yang gede banget. Anxiety mikirin masa depan itu gak sehat. Yang sehat adalah aku mau masa depan seperti apa, aku kejar itu, aku memvisualisasikan hal yang baik gitu. Bukan yang aduh nanti kalau gini jadi gini, entah jadi kalau aku gitu jadi gitu loh. Ketakutan ini harus dihilangin. Dan take time, sabar aja. Oke. Aku bakalan kasih message untuk pengembangan diri. Generalnya pesan untuk Libra tuh apa? Message for Libra. Give emotional protection to Cetro Libra. Soul power. Always remember your soul that comes with body, not a body that comes with your soul. Your soul is your true essence, and you have unlimited supply of soul power that at your command whenever you need it. Jadi percayalah, kamu bukan hanya badan aja, tapi kamu punya jiwanya. Jadi kamu datang ke dalam hidup ini kan dari jiwa dulu ya, baru fisik. Jadi jangan sampai kamu kehilangan power kamu, soul power kamu, kekuatan jiwa kamu karena ekspektasi fisik. Jadi kan yang namanya kita ngeliat orang lain, kita punya ekspektasi sosial harus kayak gini loh, harus ini personal message banget sih. Jadi ini hanya untuk beberapa. Ada yang sosialnya, ekspektasinya harus skinny, harus putih, atau segala macam. Jangan terpenjara karena hal itu. Karena kamu tuh jiwa, itu yang terpenting dalam hidup ini. Jiwa kamu bersih, jiwa kamu tulus, your energy itu bakalan bright banget, terang banget gitu. Message for Libra. Kalau kamu mumet di kepala, percayalah, jiwa kamu ngasih kamu energi yang bagus banget. Karena kan unlimited ya, kalau datangnya dari jiwa energinya. Message for Libra. Ada dream talk. Your subconscious constantly subtly speak through your dreams. It's just one of the many ways in which your soul and those here in the spirit world can reach out and communicate with you through sign, symbol, and message. Jadi akan banyak pesan-pesan lewat mimpi yang akan hadir dalam hidup kamu secara harafiah atau secara metafora, dan ini kamu harus sadar. Karena ini caranya alam bawah sadar kamu komunikasi sama diri kamu sendiri. Hope your loved one in the spirit world know when to reach out if they see you're at a low point. Whether you're caught up in a difficult situation or struggling with someone specific in your life, there is always hope. Jadi percayalah, kau akan ada selalu harapan. Your spirit guide juga bakalan bantu. Gak akan pernah ditinggalin, sama Tuhan pun kamu gak akan ditinggalin. Dan di sini ngomongin soal cahaya dalam kegelapan. Kadang-kadang kamu nyari cahaya dalam kegelapan, taunya cahaya diri sendiri gitu, ada di dalam diri sendiri, ngeh gitu. Harus benar-benar sadar sama power diri sendiri, kekuatan yang kamu punya.
Oke, aku bakalan ngasih message lagi tambahan dari Oracle card for Libra for the next 3 months. It's time to release negativity. Waktunya buat ngebuang hal-hal negatif. You and your loved one are safe. Kamu dan orang-orang yang kamu cintai dalam keadaan aman, dalam keadaan perlindungan, selalu akan dilindungi. Terus ada work through your fears. Kamu harus sudah mulai ngelawan ketakutan kamu sendiri. Bukan orang lain yang akan ngebantu, tapi diri kamu sendiri yang bantu dirimu. A personal issue reach solution. Jadi ada isu-isu personal yang kamu akan ngelihat jalan keluarnya. Gitu. Oke? Ada sweet treat. Ini waktunya kamu nge-treat diri kamu sendiri dengan hal-hal manis. Kalau kamu punya low blood sugar, ini waktunya kamu buat consume more sugar dalam hidup kamu. Sedikit sugar gak apa-apa. Be still. Jadi kamu stay there, hanging there, kamu dari jalan yang benar. Connect with crystal. Ini crystal juga bisa bantu kamu healing kalau punya problematic healing. Oke, aku bakalan kasih message dari Roman Angel for your love life. Love life for Libra for the next 3 months ahead. Ada trust. This situation is calling for you to have faith. Ini ngomongin soal kepercayaan dengan apa yang akan kamu jalanin dan sudah kamu jalanin dan sama pasangan. Faith itu kan kita punya harapan entah sama pasangan, entah sama situasi. Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep relationship going. Ini untuk kalian yang punya 2 pilihan, salah satu dari pilihan kalian chemistry-nya agak lacking. Dan kalau kamu punya pasangan dan kamu ngerasa kayak chemistry-nya kurang, ini waktunya kamu buat ngebangun si chemistry itu yang kurang. Message for Libra. Okay. Free yourself, it's time to take back control of your life. Ini ngomongin soal kamu harus bisa kontrol kehidupan kamu sendiri. Jangan sampai orang lain yang mengontrol kamu. And then there's a wedding. The situation involves marriage. Untuk beberapa dari kalian yang punya komitmen sama seseorang, ini ada obrolan soal wedding. Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misal kalian mau tahu lebih lanjut tentang personal life kalian seperti apa, tentang kehidupan karir kalian seperti apa, pertanyaan-pertanyaan spesifik, kalian bisa kontak aku akan cantumkan linknya di bawah dan kontak nomor aku di bawah. See you in the next reading. Bye!